Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kesempatan, yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan, yang telah mengaruniakan kepada kita kemampuan sehingga kita bisa sama-sama duduk di sini untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sering disebut orang, dibicarakan orang, seolah-olah jika ini ada, maka pasti baik. Apa itu mahabbah, cinta? Tapi apakah demikian? Ada yang tidak, ada yang iya. Ada ilmunya semua itu, insya Allah akan kita bahas mulai hari ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub, karya Fadilatul Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, hafidhahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bi ilmihi fitara ini. Kita masuk di pembahasan tentang al-mahabbah, itu cinta. Kita baca muqaddimah beliau. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fasa natahaddatsu fi hadzal fasli an manzilatil mahabbah. Kita akan berbicara di bab ini tentang kedudukan mahabbah. Wahia al-manzilatul lati fiha yatanafasul mutanafisun. Ini adalah sebuah kedudukan yang orang-orang itu bersaing di dalamnya. Wa ilaiha sakhosol amilun. Dan kepada mahabbah ini para orang-orang yang beramal itu memancangkan pandangannya atau mencita-citakan. Wa bi rauhis nasimiha tarawwahal abidun. Dan dengan sepoi-sepoi kelembutannya, maka para ahli ibadah itu beristirahat atau mencari hiburan di sana. Fahiya qutul qulub. Mahabbah ini adalah makanannya hati. Wa ghadaul arwah, dan ini adalah nutrisinya ruh. Wa qurratul uyun, dan ini adalah mahabbah ini adalah penyejuk pandangan mata. Wahiya al-hayatul lati man khurimaha fahuwa min jumlatil amwat. Mahabbah ini adalah sebuah kehidupan yang jika orang terhalang dari mahabbah ini, maka dia termasuk dalam atau masuk orang yang mati. Wan nurul ladzi man faqadahu fahuwa fi biharid dulumat. Mahabbah ini adalah cahaya yang mana siapa yang tidak mendapatkan cahaya ini atau kehilangan cahaya ini, maka dia berada dalam samudra kegelapan. Wahya ruhul iman wal a'mal wal maqamat wal ahwal. Mahabbah ini adalah ruhnya iman, ruhnya amal, ruhnya maqam-maqam, dan ruhnya keadaan. Nas'alullaha anakuna min ahliha innahu sami'un qarib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk ahlul mahabbah. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Dan kita masuk pembahasan ta'riful mahabbah, pengertian mahabbah. Al-mahabbatu fil lughah. Mahabbah ditinjau dari sisi bahasa. Qala Ibnu Mandur beliau berkata, al-hubbu nakidul bughdi. Al-hubbu atau cinta itu adalah kebalikan dari bughd, yaitu kebencian atau amarah. Wal hubbu, dan adapun cinta itu adalah al-wudadu wal mahabbatu. Wa kadzalika al-hibbu bil kasri. Al-hub atau cinta itu maknanya adalah al-wudad, yaitu kasih sayang, wal mahabbah cinta. Demikian juga al-hub tapi dengan kasroh, al-hib maknanya serupa. Wa akhabbahu fahuwa muhibbun wa huwa mahbubun. Ini adalah tasrifnya, akhabbahu orang yang mencintainya, fahuwa muhibbun maka dia adalah pencinta, wa huwa mahbubun dan dia adalah orang yang dicintai. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim fi ma'aniha. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan beberapa makna mahabbah ini. Anha, bahwasanya mahabbah itu minas sofai wal bayat. Mahabbah itu adalah sesuatu yang bersih, yang putih. Wa minhu luhum li sofail asnani wa nadaratiha. Sebagian ucapan mereka yaitu orang-orang Arab menyebutkan bersihnya gigi dan kesegarannya. Untuk menyebut bersihnya gigi dan kesegaran gigi, mereka mengatakan khababul asnan. Khababul asnan ini maknanya adalah gigi yang putih, yang bersih, yang segar. Ada kata khabab gitu.
Karena itu di antara maknanya habab, khub itu adalah as-sofa wal bayat, yaitu bersih, murni dan putih. Wakilah dikatakan innaha bahwasanya mahabbah itu makhudatun minal uluwi wa zuhur. Diambil dari kata ului, tinggi, wa zuhur dan nampak. Wa minhu di antaranya khababul ma, yaitu khababul ma wa khababuhu maknanya adalah wa huwa ma ya'luhu indal mataris syadid. Itu sesuatu yang meninggi ketika turun hujan. Bisa bermakna permukaan yang tinggi atau ketika turun hujan deras itu ada gelembung-gelembung yang naik. Wa khababul ka'si minhu maknanya adalah cangkir yang isinya luber, sesuatu yang naik kemudian luber. Fa'ala hada artinya itu tadi menunjukkan sesuatu yang berlimpah. Jadi ada yang maknanya tadi putih, bersih, tapi ini juga sesuatu yang sifatnya berlimpah. Yang naik gitu. Fa'ala hada dan karena itu fa'inal mahabbah. Sesungguhnya mahabbah itu adalah golayanul qalbi indal ihtiyaji ilal liqa'il mahbub. Yaitu mendidihnya hati ketika dia itu bergairah saat berjumpa dengan al-mahbub yang dicintai, mendidihnya hati bergairah ketika dia bergairah karena ketemu dengan yang dicintai. Wakilah dikatakan innaha bahwasanya mahabbah itu mustaqatun. Itu adalah derivasi atau turunan minal luzumi wasabat, yaitu dari sesuatu yang lazim, yang senantiasa, yang dawam dan sabat, yaitu yang kokoh, yang valid. Wa minhu di antaranya khabbal ba'ira. Atau khabbal ba'iru wa akhabba ida baraka walam yakum. Khabbal ba'iru artinya adalah unta itu dia berlutut karena kelelahan. Khabba maknanya berlutut karena kelelahan. Unta itu berlutut karena kelelahan. Wa akhabba disebut akhabba ida baraka walam yakum ketika dia berlutut dan tidak berdiri. Qala asyair bagaimana perkataan syair, khalat alaihi bil falati dorba. Dorba ba'iris su'i id akhabba. Itu boleh untuk memukul boleh untuk memukul unta di padang pasir, yaitu ketika unta itu dia balelo, ya ketika berlutut tidak mau bergerak. Ai maksudnya apa? Idza aqama fil maqami wa luzumihi wa lazimihi faka'annal mahabba faka'annal muhibba qad lazima qalbuhu mahbubahu. Yaitu ketika idza aqama fi maqami wa lazimahu. Ketika seorang atau sesuatu itu dia berdiri di satu kedudukan satu makom dan dia senantiasa di situ. Jadi mahabbah, cintaan itu digambarkan sebagai sesuatu yang dia itu berada di tempat itu dan melaziminya atau senantiasa. Faka'annal muhibba sebagaimana seorang yang mencintai itu qad lazima qalbuhu mahbubahu, yaitu melazimkan hatinya pada sesuatu yang dia cintai, senantiasa melekatkan hatinya pada sesuatu yang dicintai. Falam yarmi anhu intiqalan dan tidak berpindah dari yang dicintai tersebut. Jadi digambarkan unta yang mogok di padang pasir, dia berlutut menderum, tidak mau bergerak. Nah itu sebagaimana orang yang cinta pada sesuatu, maka melekatkan hatinya dan tidak pindah, ya di situ saja. Wakilah dan dikatakan, inha bahwasanya mahabbah itu makhudatun minal khabbi. Diambil dari kata khabbi, yaitu jam'u habbah, jamak dari biji-bijian. Wahuwa lubabu syai', maknanya adalah lubabu syai', itu intisari sesuatu, inti sesuatu. Wa khalisuhu, yaitu yang paling murni. Wa asluhu, asalnya. Fa'inal habba, kan, karena sesungguhnya habba itu aslun nabati was saja. Karena sesungguhnya biji-bijian itu adalah asal dari tanaman dan pepohonan. Kemudian wakilah dikatakan juga bal makhudatun minal khib, tetapi diambil juga dari kata al-khib allati huwa ina'un wasi'un yudha'u fihi syai'. Khib beda harokat dan beda maknanya. Ini khib itu adalah wadah, sebuah wadah yang luas yang diletakkan sesuatu di dalamnya. Fayum tala'u bihi, maka dipenuhi tempat yang luas itu, wadah itu. Bikhaisu la yas'a ghairahu, tetapi tidak ada ruang bagi selainnya. Jadi ada satu ruang
dipenuhi oleh sesuatu dan tidak ada ruang bagi sesuatu yang lain. Wa kadzalika qalbul muhibbi, sebagaimana juga hati orang yang mencinta. Laisa fihi sa'atan li ghairi mahbubihi. Tidak ada ruang lagi bagi selain yang dicintai. Allah. Kemudian beliau simpulkan, ini kan tadi ada beberapa makna. Kemudian beliau kumpulkan. Wala raiba an hadhil khamsah min lawazimil mahabbah. Maka tidak diragukan lagi bahwa 5 dari konsekuensi mahabbah itu tadi, mana-mana mahabbah itu, fa innaha, maka sesungguhnya mahabbah itu sofaul mawaddah. Ini adalah cinta yang murni. Wahijanu iradatil qalbi lil mahbub. Hijan itu adalah kobaran kehendak hati yang berkobar. Li mahbubi, kepada yang dicintai. Kobaran cinta. Wa uluwiha, dan yang mengangkat, meninggikan tadi itu digambarkan air itu ketika hujan deras itu permukaannya naik atau di dalamnya itu ada gelembung-gelembung yang naik, yang Bukan longsor ya. yang mendidih. Bukan. Wa duhuriha, yang sesuatu yang nampak minhu dari gelora itu. Li ta'alluqihal bil mahbubil murad, karena apa? Adanya ikatan, keterikatan kehendak hati itu kepada yang dicintai, yang diinginkan. Wasubuti iradatil qalbi lil mahbubi, dan kokohnya kehendak hati itu kepada yang dicintai. Waluzumiha luzuman la tafaraqahu, dan senantiasa dia tuh melazimi sesuatu yang dicintai itu senantiasa dan tidak berpisah darinya. Wali i'ta'il muhibbi mahbubahu lubbahu, dan apa yang diberikan oleh yang mencintai itu yaitu berupa lubba itu intisari, sesuatu yang ini yang paling penting, yang paling pokok yang diberikan kepadanya. Wa asrafu ma indahu, dan yang paling berharga yang ada di sisinya. Wa huwa qalbu, yaitu hatinya. Jadi hatinya yang diberikan kepada yang dicintai. Karena hati itu adalah dianggap sebagai lubabnya, intisari yang ada pada diri seseorang. Ini gambaran secara bahasa yang dirangkum dari beberapa perkataan ulama tentang makna mahabbah. Kemudian al-mafhumu syar'iyyu lil mahabbah, yaitu pemahaman syar'i tentang mahabbah. Mahabbatul ibad lillahi hiya, yaitu mahabbahnya seorang hamba ahli ibadah kepada Allah adalah mailul qulubi ilaihi, condongnya hati kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil hubbi, dengan rasa cinta, wa ta'dhimi, dengan pengagungan, wal ijlali, dengan meninggikan, war roja, dengan harapan. Fahya idan amalul qalbi, maka mahabbah ini adalah amalan hati. Yazidu, dia bisa bertambah, wayan kusu, dia bisa berkurang. Wayatafawatul ibadu fihi, hamba itu bermacam-macam kondisi mahabbah dalam hati mereka. Wa ma yadhkuruhun nasu ghaliban fil mahabbah, dan apa yang disebutkan oleh umumnya manusia tentang mahabbah yaduru khaula asbabiha, yang disebut cinta oleh mayoritas orang itu berkisar pada sebab-sebabnya, sebab-sebab cinta. Wa mujibatuha, yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang itu jatuh cinta. Wa alamatuha, alamat-alamat tanda-tanda cinta. Wa syawahituha, penguat-penguat cinta. Wa samaratuha, dan buah-buah cinta. Wa ahkamuha, hukum-hukum cinta. Amma hakikatuha, adapun hakikat cinta itu sendiri, hakikat mahabbah itu, fahya la tusofu bi wasfin audohin, itu tidak disifati dengan satu sifat yang gamblang. Wala adharu minal mahabbah, dan tidak ada yang nampak jelas dari mahabbah. Artinya mahabbah itu dikenali dari ciri-cirinya, alamat-alamatnya, tapi bentuk mahabbah itu zatnya seperti apa itu tidak bisa disifati. Makanya ada yang bilang definisi cinta itu sebanyak orang yang membuatnya, saking banyaknya alamatnya. Jadi kita mengetahui ya dari tanda-tandanya. Kemudian berikutnya hukmu mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala, hukum mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Mahabbatullah subhanahu hiya aslu dinil Islam. Mahabbah kepada Allah ini adalah pokok dari agama Islam. Allati yaduru alaihi kutbu rohaha, yang ini adalah menjadi pokok atau pusat intisari dari agama ini. Wa bikamaliha yukmilul iman. Dengan sempurnanya mahabbah ini akan menyempurnakan iman. Wa bi nuqsaniha yankusu tauhidil insan. Sedangkan ketika mahabbah itu berkurang, maka berkurang pula tauhid seseorang. Wa hadhil mahabbatu wajibatun bi ijma'il muslimin. Nah, mahabbah ini adalah sesuatu yang wajib menurut kesepakatan muslimin. Wal abdu mukallafun bi an ya'tiya bima yusaluhu ila mahabbatillahi subhanahu. Dan seorang hamba yang mukallaf itu hendaknya dia bisa sampai kepada mahabbatullah. Liyas takmila lawazimal imani wa syurutahu. Agar apa? Agar konsekuensi imannya itu sempurna, syarat-syaratnya itu sempurna. Jadi seorang itu harus sampai pada mahabbatullah agar konsekuensi iman dan syarat-syaratnya itu bisa sempurna. Qala Abu Abdillah bin Khafif, dakhalal Basri ala Abi Abbas bin Suraij. Faqala lahu Ibnu Suraij. Imam Hasan al-Basri beliau mendatangi Ibnu Abbas bin Suraij. Kemudian Ibnu Suraij berkata, Abu Abbas tadi ya. Oh ya, Abu Abbas bin Suraij. Ya, Ibnu Abbas bin Suraij itu berkata, Aina ta'rifu finnasil kitabi anna mahabbatallahi fardun. Dari mana kamu mengetahui bahwasanya di dalam nas Alkitab itu Al-Quran bahwasanya cinta kepada Allah itu wajib? Faqala, maka Imam Hasan al-Basri berkata, la adri, saya tidak tahu. Faqala lahu, maka Abi Abbas ibnu Suraij beliau berkata kepada Al-Basri, qauluhu azza wa jalla, yaitu dari firman Allah azza wa jalla. Kul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraf tumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta-harta kalian yang kalian usahakan, kemudian pedangan kalian yang kalian takut rugi, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridho dengannya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya atau perkaranya. Nah, di sini ada unsur ancaman. Terus kata beliau, wal wa'idu la yakunu illa ala tarkil fardin. Ancaman itu tidak akan ada kecuali pada perkara-perkara yang itu sifatnya meninggalkan yang fardu. Wajib. Tidaklah ancaman itu diberikan oleh Allah kecuali pada perkara-perkara yang meninggalkan fardu atau sesuatu yang wajib. Karena itu ini menjadi dasar diantaranya dalil tentang wajibnya mahabbah. Wa mahabbatul abdi lillahi subhanahul wajib. Dan mahabbah hamba kepada Allah yang wajib, ia adalah mahabbatut ta'zim, yaitu mahabbah ta'zim, mahabbah yang berisi pengagungan. Wal ijlal, yang meninggikan Allah. Wal ibadah, dan beribadah. Walaisat ka ghairiha min anwa'il mahabbah. Tidak seperti mahabbah-mahabbah yang selain itu. Ini adalah mahabbah yang wajib bagi seorang hamba, yaitu yang ada unsur pengagungan pada Allah, meninggikan Allah, beribadah pada Allah. Karena nanti disebutkan ada mahabbah-mahabbah insaniyah. Wa qala Sulaiman bin Abdillah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, innal mahabbata qismani. Mahabbah itu terbagi dua. Mustarikatun wa khasatun. Ada yang sifatnya umum, mustarikun maksudnya yang kita rasakan semuanya. Wa khasatun, ada yang khusus. Wal mustarikatu, adapun mahabbah yang sifatnya umum itu salah satu anwa'in, ada tiga.
Ahaduhu yang pertama, mahabbatu tabi'iyah. Mahabbatun tabi'iyatun. Mahabbah yang tabi'iyah. Sesuai dengan tabiat kita. Kama mahabbatil ja'i lit ta'am, seperti rasa cintanya orang yang lapar, keinginan orang yang lapar pada makanan. Wad domani lil ma, mahabbahnya orang yang haus kepada minuman, pada air. Wa nafi dzalika, dan yang misal itu. Wa hadhihi la tastalzimu ta'dhim, dan ini tidak punya konsekuensi ta'dhim, tidak ada konsekuensi ta'dhimnya. Murni rasa cinta, dorongan dari dalam diri. Asan yang kedua, mahabbatu rahmah wa isfaq, mahabbah kasih sayang. Ka mahabbatil walidi li waladihi atif, seperti cintanya orang tua, cintanya bapak orang tua kepada anaknya kecil. Wa hadhihi aidan la tastalzimu ta'dhim, dan ini juga tidak mengandung konsekuensi ta'dhim. Yang kedua, salis yang ketiga, mahabbatu anis wa ilf, yaitu mahabbah yang dibangun di atas rasa senang. Wahya mahabbatul mustarikina fi sona'ah, yaitu rasa sayang, rasa cinta orang yang bekerja sama dalam sebuah produksi atau melakukan membuat sesuatu. Au ilmin, atau dalam ilmu. Au murafaqah, yaitu pertemanan. Au tijarah, atau perdagangan. Au safar, atau dalam perjalanan. Libatihim ba'dun, antara sesama mereka. Itu rasa kecondongan hati di antara sesama orang-orang ini. Kama mahabbatil ikhwah, sebagaimana rasa cinta persaudaraan. Ba'duhum ba'dun, satu dengan lainnya. Fahadhil anwa'u salasah allati tasluhu lil khalqi. Nah, 3 mahabbah ini adalah sesuatu yang itu cocok, boleh untuk sesama makhluk. Ba'duhum min ba'din, sesama mereka. Wa wujuduha fihim la yakunu syirkan fi mahabbatillah, dan adanya wujudnya mahabbah seperti ini pada diri makhluk, pada diri hamba, itu tidak lantas menjadikan itu syirik, yaitu pada mahabbah Allah. Karena ini sesuatu yang sifatnya tabi'i tadi itu. Makanya kata beliau ini masuk dalam klasifikasi mahabbah yang pertama. Wal qismu tsani, adapun pembagian mahabbah yang berikutnya, yang kedua adalah al mahabbatul khassatu allati la tasluhu illa lillah. Ini mahabbah khusus yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah saja. Wa mata ahabbal abdu biha ghairahu kana syirkan la yaghfiruhullah. Kalau mahabbah ini, kalau seorang hamba itu mencintai dengan mahabbah ini kepada orang lain atau sesuatu yang lain, maka dia jatuhnya syirik, melakukan kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuninya. Apa itu mahabbahnya? Wahiyya mahabbatul ubudiyah, yaitu mahabbah ubudiyah yang berkaitan dengan peribadatan. Al-mustaslimatu lidduli. Jadi mahabbah ubudiyah ini konsekuensinya ada unsur penghinaan diri, wal khudu, yaitu tunduk patuh, wa ta'dzim, pengagungan. Wa kamalu ta'at, adanya ketaatan yang sempurna. Wa isaruhu ala ghairihi, dan mendahulukan mahabbah ini kepada selainnya. Fahadihil mahabbatu, maka mahabbah ini la yajuzu ta'alluquha bi ghairillahi aslan. Tidak boleh melekatkan, mengikatkan mahabbah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada unsur mahabbah yang sifatnya ubudiyah, yang konsekuensinya apa? Yaitu menghinakan diri, tunduk patuh, mengagungkan, kemudian taat secara mutlak, secara sempurna, mendahulukan mahabbah ini selain yang lain, maka ini jatuhnya menjadikan seorang itu syirik. Karena mahabbah ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah alam, itu yang kita baca pada ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah, dicintai oleh Allah, dan masuk dalam golongan orang-orang yang paling dicintainya di antara hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.